Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina. Wa id wa'adna, dan ketika, wa'id dan ketika, wa'adna kami berjanji, dan ketika kami berjanji. Yang menunjukkan kami yang mana, Pak? Nanya itu ya. Berjanji pada siapa? Musa, kepada Nabi Musa. Musa ini seorang nabi. Ketika kami berjanji Musa kepada Musa. Arba'ina 40. Arba'in. Salat arba'in, salat 40 waktu. Ada hadis arba'in Nawawi, jumlah 40 hadis. Ya, Rasulullah diangkat menjadi nabi atau rasul itu juga umurnya 40 tahun. Ini Nabi Musa menerima wahyu selama 40 malam. 40 malam. Kenapa enggak 40 hari? Kenapa enggak arba'ina yauman? Ini arba'ina lailatan. Ya, di sini 40 apa? Malam. Ya. Kenapa bukan 40 hari, tapi kok 40 malam? Karena malam yang dimaksud di sini adalah bahwa penciptaan malam dan siang itu ya, penciptaan malam dan siang itu Allah lebih mendahulukan malam dibandingkan siang. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah menciptakan malam itu agar manusia itu
mau mendekatkan diri pada Allah di waktu malam. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu libasan sebagai waktu di mana orang itu libas, istirahat, mendekatkan diri pada Allah, itu malam. Dan rata-rata ketika Allah hendak memuliakan seorang nabi, entah itu peristiwa besar ya, itu rata-rata malam. Isra Mi'raj juga apa Pak? Juga adanya di malam hari. Turunnya ayat-ayat Taurat juga adanya di 40 malam. Jadi malam itu memang spesial, waktu untuk digunakan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan, ketika kami berjanji Musa kepada siapa? Pada Musa arba'ina 40 lailatan malam. Ini ya kaitannya tentang turunnya apa Pak? Kaitannya tentang turunnya Taurat. Turunnya Taurat. Nah, turunnya Taurat itu di Bukit Sina. Ya, ada Waturi Sina. Nah, sekarang bahasa Saina kali ya, Sina. Sinai kalau orang bilang, Sinai, Bukit Sinai. Ya, makanya di surat At-Tin itu ada kalimat Watini wazzaitun waturi Sina. Nah, Turi Sina itu adalah tempat di mana 40 malam ini. Nah, bukan Turi Sina ya, tapi apa? Gunung atau bukit Sinai atau Sinina. Arba'ina lailatan 40 malam. Summa kemudian ittakhadtum kalian menjadikan al-ijla anak sapi. Ketika kami berjanji kepada siapa? Kepada Musa arba'ina lailatan selama 40 malam. Kemudian ittakhadtumul ijla, kalian menjadikan al-ijla bah, anak sapi. Ijla anak sapi. Mim ba'dihi, dari sesudahnya. Mim ba'dihi, dari sesudahnya. Sesudah Nabi Musa. Wa antum dzalimun, wa antum dan kalian adalah dzalimuna, orang-orang yang dolim. Dan ketika kami berjanji Musa kepada siapa? Musa arba'ina lailatan. Arba'in dari berapa? 40 lailatan malam. Kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijlaba, anak sapi, mim ba'dihi, dari sesudahnya. Wa antum dzalimun, dan kalian adalah dzalimuna, orang-orang dolim. Kalian adalah orang-orang dolim. Bareng-bareng ya Pak, ngikutin ya. Wa idwa adna, bareng. Dan ketika kami berjanji Musa kepada Musa arba'ina lailatan 40 malam. Summa, kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, mim ba'dihi, dari sesudahnya. Wa antum dzalimun, sedangkan kalian orang-orang dolim. Sedangkan kalian adalah orang-orang dolim. Jadi di sini
umatnya Nabi Musa ada sebagian dari mereka itu yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Anak sapi sebagai sesembahan, Pak. Ya, entah di sini terus kemudian ditiru oleh orang India atau bukan, maksudnya umatnya Nabi Musa ini ada sebagian yang mereka menjadi penyembah sapi. Nah, kami bukan. Kami di sini adalah Allah berjanji kepada Musa. Berjanji yang dimaksud di sini adalah menurunkan kitab. Ya, jadi ini ditafsiri bahwa turunnya kitab Taurat itu selama 40 malam. Selama 40 malam. Nah, maksudnya ayat ini begini. Jadi setelah Nabi Musa beserta kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, dia Pak, selamat dari kejaran Fir'aun, ada di antara mereka itu yang nanti melupakan jasa-jasanya Nabi Musa itu. Lantas kemudian mereka bertemu atau melihat seekor sapi ini, anak sapi ini, sapi yang bisa berbicara walaupun dia saat itu sapi itu sudah mati. Menurut orang Bani Israel saat itu aneh tidak Pak? Aneh, ada sapi udah mati, tahu-tahu hidup lagi, dia bisa ngomong seperti manusia. Nah, lantas ini orang umatnya Nabi Musa ini, lantas mereka mengagung-agungkan sapi ini. Wah, hebat sekali, hebat. Kemudian sapi ini seolah-olah menjadi apa? Sesembahan mereka. Nah itu loh nanti kemudian diingatkan oleh Nabi Musa, apa yang dilakukan, yaitu menyembah sapi tadi itu perbuatan salah. Itu perbuatan salah. Itu. Nah kira-kira hikmah apa Pak yang bisa diambil pelajaran dari cerita itu? Itu kan cerita nih, cerita. Ada umatnya Nabi Musa yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Nabi Musa, bahkan mereka pun melihat kejadian ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu, tapi begitu setelah sekian lama ada seekor sapi yang mati, kemudian dia dihidupkan oleh Nabi Musa, lantas banyak orang yang lebih percaya kepada sapinya, bukan kepada Nabi Musa. Ini kalau dulu saya dijelaskan oleh guru saya, jadi orang itu jangan lupa dengan siapa yang ngajarin kamu. Kadang-kadang ini kalau guru saya nyeritainnya gini, kamu itu dididik oleh orang tuamu agama, bertahun-tahun dididik oleh orang tuamu. Gara-gara kamu kenal dengan seorang perempuan, kamu berani marah-marah dengan orang tuamu. Hanya gara-gara apa Pak? Seorang perempuan. Yang mana seorang perempuan ini belum tentu jadi istrimu. Belum tentu dia nanti kalau jadi istrimu, dia juga belum tentu taat padamu. Kok kamu berani ngomel-ngomel, marah-marah kepada orang tuamu gara-gara hanya mungkin ya Pak, nggak dituruti kemauannya misalnya gitu. Lebih parahnya lagi, anak berani menyalahkan tata cara ibadah orang tuanya gara-gara dia ketemu dengan mungkin seorang guru yang ngajarin tata cara ibadahnya berbeda dengan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jangan sampai seperti umatnya Nabi Musa, mereka lebih percaya kepada sapi yang dihidupkan oleh Nabi Musa, tapi kepada yang menghidupkan justru malah diingkari. Al-Ijl ini loh Pak, Al-Ijl. Ini kan nanti kalau Bapak lihat di ayat 74 ya, 74, 75, 76, seterusnya nanti itu kan ada cerita.
ada cerita, ada seseorang yang saling tuduh-menuduh dalam hal pembunuhan. Ya, ada seorang cucu membunuh kakeknya. Nah, seorang cucu ini kemudian untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu, akhirnya dia, Bapak, akhirnya dia menuduh orang lain. Padahal dia yang bunuh, nuduh orang lain. Nah, orang lain ini yang dituduh pasti nggak terima. Akhirnya dia mengadulah kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong diselesaikan ini. Ini urusan nggak benar. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan, coba kamu sembelih sapi. Nyembelih apa, Pak? Sapi. Lantas nanti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait tentang apa? Sapi. Nah, sapi coba disembelih. Setelah kamu sembelih, nanti ambil lidahnya. Lidah diambil. Setelah diambil, lidah itu pukulkan ke mayit yang mati tadi. Kan kakeknya mati nih. Cucunya nuduh orang lain yang bunuh. Padahal cucunya sendiri yang bunuh. Akhirnya yang dituduh ini datang ke Nabi Musa minta supaya diselesaikan. Nabi Musa nyuruh nyembelih sapi. Coba kamu sembelih sapi. Nanti lidahnya pukulkan ke mayit tadi. Benar Pak, lidah diambil dipukulkan ke mayit. Begitu dipukulkan, ini orang yang mati hidup lagi. Hidup lagi dan bisa ngomong, yang bunuh saya bukan dia, tapi cucu saya sendiri. Loh, dengan kejadian itu, orang-orang Bani Israel terus kemudian gamanya kecantol, Pak. Sapi kok bisa menghidupkan apa? Orang mati. Ya, sapi kok bisa menghidupkan? Dia masih mati aja nih. Dia mati saja, dia bisa menghidupkan orang mati. Apalagi kalau sapi ini masih hidup. Gitu. Nah, akhirnya keyakinan mereka terhadap sapi ini melupakan keyakinan mereka terhadap Nabi Musa. Padahal sapi tadi bisa menghidupkan orang mati itu gara-gara Nabi Musa, karena itu bagian dari mukjizat. Itu loh diingatkan oleh Nabi Musa, yang kamu lakukan itu loh salah, gitu maksudnya gitu. Itu makanya terus kemudian ini kan cerita. Nah, cerita yang seperti ini tuh dalam kehidupan kita nih sehari-hari apa? Masa kita nunggu sapi menghidupin orang mati? Nggak bakalan ketemu kan Pak ya? Kan itu mukjizatnya Nabi Musa udah selesai. Udah selesai. Tapi keyakinan mereka terhadap sapi itu berlanjut terus Pak. Berlanjut terus. Sampai-sampai Nabi Musa dilupakan. Loh, kalau Nabi Musa dilupakan, otomatis mereka juga akan lupa kejadian ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Terus kemudian ada kejadian lautan terbelah dan sebagainya. Mereka lupa tidak dengan kejadian-kejadian itu? Kok gara-gara ada apa? Ada sapi, terus kemudian apa? Mereka lebih percaya pada apa? Sapi itu sendiri. Makanya ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Kalian itu dalam keadaan zalim. Kenapa? Karena kalian telah menjadikan seekor sapi sebagai sesembahan. Al-ijla itu sapi yang digunakan untuk disembah, al-ijlah. Makanya terus kemudian ini nanti ada kaitannya tentang surat, namanya surat Al-Baqarah. Baqarah artinya sapi. Maka cerita ini, nanti ada cerita sapi yang dinamakan bukan al-ijlah lagi, tapi Al-Baqarah. Baqarah. Summa afauna, kemudian afauna kami maafkan. Kemudian kami maafkan ankum kalian, ankum dari kalian. Kemudian kami memaafkan kalian mimba dzalika, dari sesudah itu. Artinya dengan kejadian itu masih dimaklumi. Kami memaafkan ankum dari kalian mimba dzalika,
dari sesudah itu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, dikasihnya kesempatan oleh Allah untuk masih bertahan hidup, masih mempertahankan keimanan kepercayaannya, itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Jadi gampangnya kalau misalnya kayak sekarang, kita itu punya dosa sebanyak-banyaknya, akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Bersyukur Pak, harus syukur kita itu. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, nih Pak, kepada Allah, Allah masih beri apa? Kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Coba kalau misalnya kayak umat-umat dulu. Ya, kayak umat-umat dulu. Iya, salah dulu, salah mati, salah mati. Nah, kalau di Indonesia kalau begitu salah mati mungkin orangnya habis nih ya. Habis ini mesti kan udah nggak ada orang ini. Nggak ada. Karena itu tadi salah mati, kafir mati, salah mati, terus begitu. Nah kalau udah begitu, ya nanti kapan dakwahnya? Kapan seorang nabi itu berdakwah? Kapan seorang nabi itu dia mengajak kepada kebaikan? Wong orang sekali salah langsung mati. Makanya summa afauna angkum, kemudian kami memaafkan angkum pada kalian, mimba didzalika, dari sesudah itu, la'allakum, agar kalian tashkuruna, kalian bersyukur. Kalian bersyukur. Yuk diulangi ya, dari wa'id wa'adna. Dan ketika kami berjanji kepada Musa selama 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang orang-orang dolim. Kemudian kami memaafkan dari kalian dari sesudah itu, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Wa idh ataina Musal kitab. Nah, selama 40 malam tadi, Allah memberikan apa kepada Nabi Musa? Wa idh ataina, dan ketika kami apa Pak? Ataina, ata. Bukan, ata itu mendatangkan, memberikan. Wa idh ataina, dan ketika kami datangkan Musa kepada Musa. Mendatangkan apa? Alkitab. Wal furqana, dan al-furqan. Alkitab apa artinya Pak? Alkitab. Kitab itu berasal dari kalimat kataba, mencatat. Berarti Alkitab adalah catatan. Kalau Al-Furqan apa? Pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara perkara hak dengan perkara batil. Pembeda antara perkara yang benar dengan perkara yang salah. Al-Furqan. Artinya fungsi daripada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu adalah fungsinya furqan. Dia membedakan, agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk, agar kalian mendapat petunjuk. Saya ulangi, wa idh ataina, dan ketika kami berjanji Musa kepada Nabi Musa Alkitab, tentang Alkitab, wal furqana, dan al-furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk, agar kalian mendapat petunjuk. Makanya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa
yaitu adalah Alkitab. Berarti Alkitab yang dimaksud kitab apa, Pak? Kitab Taurat, kitab Taurat. Nah, Taurat itu juga berfungsi sebagai furqan, pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara perkara hak dengan perkara yang batil. Ya, diulangi lagi dari wa'id wa'adna, bareng-bareng langsung terjemahnya. Dan ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, sedangkan kalian adalah orang-orang zalim. Kemudian kami memaafkan pada kalian dari sesudah itu agar kalian bersyukur. Lanjut. Dan ketika kami datangkan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kalian mendapat petunjuk, Wa idh qala Musa liqaumihi. Wa idh qala, dan ketika berkata, siapa yang berkata? Musa, yaitu Nabi Musa. Musa kemarin artinya apa, Pak? Musa artinya apa? Kotak. Jadi ada nabi namanya Isa, ada Musa. Gitu ya. Isa tadi anak-anak yang lahir di kandang. Kalau Musa anak, sa itu anak, berarti mud artinya apa? Peti, anak yang ada di dalam peti. Musa. Ketika Musa berkata liqaumihi, pada kaumnya. Pada kaumnya, siapa? Kaumnya Nabi Musa. Ya qaumi, wahai kaumku, ditambahi ku ya Pak, kaumku, wahai umatku. Innakum, sesungguhnya kalian. Innakum, sesungguhnya kalian. Kalian siapa nih? Sesungguhnya kalian siapa? Umatnya atau kaumnya Nabi Musa. Innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah dolim. Kalian telah dolim anfusakum, pada diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian telah dolim pada diri-diri kalian. Apa bentuk kezalimannya? Bittikhadikumul ijlah. Bittikhadikum, dengan menjadikannya kalian al-ijlah, anak sapi. Maksudnya ini Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, kamu yang percaya kepada sapi itu adalah merupakan suatu kezaliman, kesalahan besar. Ya, seseorang lebih percaya kepada sapi. Makanya kan al-ijla ini kan hanya apa ya Pak? Al-ijla ini kan, kalau ijla itu anak sapi Pak. Ya, maksudnya gini, ittikhadi atau ittakhatum tadi, ittikhadi itu mempercayai, menjadikan. Kalau al-ijla itu sapi yang digunakan sebagai sesembahan, namanya al-ijl. Ya. Jadi maksudnya gini, Nabi Musa itu mengingatkan kepada kaumnya agar tidak mempercayai lagi terhadap sapi. Ya, karena itu merupakan dolamtum, itu merupakan suatu kedoliman. Merupakan suatu kedoliman. Nah, kalau merupakan suatu kedoliman, maka cara untuk menghilangkannya bagaimana? Fatubu,
maka bertobatlah kalian ila bari'ikum kepada Tuhan pencipta kalian. Fatubu ila. Jadi kalimatnya fatubu maka bertobatlah kamu ila bari'ikum kepada Tuhan kalian. Al-Bari, Tuhan pencipta. Karena menjadikan al-ijlah sebagai sesembahan itu sesuatu perkara yang salah, maka harus bertobat. Nah, cara bertobatnya ini yang kemudian perlu penjelasan. Faqtulu anfusakum. Faqtulu maka bunuhlah anfusakum diri-diri kalian. Ya, ini jangan terus kemudian diartikan bunuh diri. Ya, ini yang dimaksud adalah membunuh diri atau mati itu di zaman Nabi Musa lebih baik daripada hidup dalam kondisi kafir. Ya. Makanya terus kemudian kalimat faqtulu anfusakum diartikan membunuh anfusakum dirimu, itu maksudnya apa? Membunuh raganya ini, ya. Jadi dulu kalau cara bertobatnya itu seseorang kalau mau bertobat, maka cara bertobatnya gimana caranya, Pak? Dengan membunuh dirinya. Lantas terus kemudian perintah ini terus kemudian di zaman Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi gampangannya gini, ini aturan zaman dulu. Ketika sekarang ya di zaman Nabi Muhammad ini, maka cara bertobat seseorang sudah berbeda dengan apa, Pak? Berbeda dengan di zaman Nabi Musa. Gitu. Fatubu ila bari'ikum maka bertobatlah kalian ila bari'ikum kepada Tuhan pencipta kalian. Faqtulu maka bunuhlah anfusakum diri-diri kalian. Makanya ketika ayat faqtulu anfusakum ini tidak dinasakh, maka maknanya harus dicarikan makna yang paling mendekati. Artinya membunuh diri tidak harus membunuh secara fisik, tetapi ada yang dimaknai adalah membunuh karakternya, membunuh keyakinannya, membunuh kemusyrikannya. Jadi orangnya masih hidup, kemusyrikannya yang dibunuh. Artinya keyakinan kemusyrikan itu hilangkan jauh-jauh, ambillah yang benar. Maka dalikum khairul lakum, dalikum yang demikian itu khairun lebih apa, Pak? Lebih baik lakum bagi kalian. Ini ngajinya serius ini, Pak. Ada ngantuk ya? Ngantuk ya? Khairul lakum, itu lebih baik lakum bagi kalian. Ini ngaji kan memang jam segini itu jam-jam ngantuk. Rawan. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian inda bari'ikum di sisi Tuhan pencipta kalian. Ya, walaupun gimana juga syariat ini pernah ada, Pak. Jadi syariat yang cara bertobatnya itu dengan cara mati, ya itu lebih baik daripada orang hidup dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Nah, itulah dulu yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Ya, ketika di di yang sekarang disebut Masjid Qiblatain dulu, terus ada masjid di namanya Masjid Gomamah. Ya. Itu Nabi Muhammad pernah minta supaya apa? Supaya umatnya ini tidak diberi beban seperti umat-umat terdahulu. Yang ketika umatnya itu bersalah langsung dihukum.
Kalau kita kan nggak gitu ya Pak ya. Kita ini punya salah, tapi menghukumnya kapan? Nanti. Nanti. Itu pun kalau catatannya masih ada. Nah kalau udah dihapus dengan istighfar. Ya Pak ya. Misalnya nih, di tahun 84 dulu, Bapak pernah berbuat salah dosa besar. Entah apapun lah. Catatannya masih ada sampai sekarang. Gara-garanya kita belum tobat. Terus kemudian tahun 2024, berarti itu sekitar berapa tahun yang 40 tahun yang lalu, ya sekarang baru kita apa Pak? Baru tobat. Ternyata catatan 84 tahun, 40 tahun yang lalu itu terhapuskan hanya gara-gara kita bertobat. Begitu setelah taubat, nggak lama terus kemudian mati. Tuh, enaknya nggak Pak? Nggak lama setelah taubat terus kemudian mati. Itu dalam keyakinan kita, itu adalah seseorang yang termasuk golongan orang yang baik. Golongan yang baik. Nah, terus dosa yang kemarin gimana? Diampuni sama Allah. Ini kadang-kadang kita itu masih belum nggak yakin kalau dosa kita diampuni. Lebih yakin kalau kita itu dihukum. Lebih yakin kalau kita masuk neraka daripada keyakinan kita akan masuk surga. Gitu. Fataba alaikum. Ya, fataba alaikum. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Allah. Lalu Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Ya, dengan taubat yang bersungguh-sungguh tadi, lantas taubat yang bersungguh-sungguh itu, lalu Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Gitu. Makanya kesungguh-sungguhan kita dalam hal beribadah itu bagian daripada rasa bertobatnya kita. Ya, mungkin kalau kita dulu punya salah, punya dosa, atau punya apa, dan pasti kita masih punya, tetapi catatan dosa yang ada itu bisa jadi nanti dimaafkan atau diampuni oleh Allah, sehingga suatu saat nanti kita misalnya meninggal tanpa membawa dosa-dosa besar itu. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu sesungguhnya dia, huwa adalah at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu lagi maha penyayang. Pengasih apa penyayang, Pak? Pengasih apa penyayang? Penyayang. Karena ar-rahim ini adalah bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada makhluknya hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang diterima taubatnya saja. Iya, itu penyayang. Kalau pengasih, itu bagi siapa saja yang menjadi makhluknya Allah. Apakah dia iman ataukah tidak, apakah dia ingkar ataukah taat, nggak peduli. Kayak misalnya di dunia ini loh Pak. Di dunia ini, semua orang mendapatkan rahmatnya Allah. Ya Pak ya? Jadi apa? Mau banyak dosa sebanyak apapun, tetap dikasih rezeki. Bahkan ketika seseorang berdosa sekalipun, melakukan dosa sekalipun, dalam melakukan dosa masih tetap ditolong sama Allah. Dikasih kesempatan. Loh, misalnya orang maling, bergerak untuk ngambil punya orang itu kan bergerak ini dari siapa? Dari Allah, Pak. Gitu. Makanya iya, bergerak saja, kita bergerak itu pun atas izin Allah. Gitu. Makanya ini maksud saya, orang sedang berdosa saja masih ditolong Allah, apalagi orang yang sedang ibadah. Makanya kalimat at-tawwab selalu bergandengan dengan kalimat ar-rahim.
Bukan Ar-Rahman, tapi apa? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah ketika seseorang masih berada di dunia. Kayak sekarang ini nih, orang yang taat ya tetap dikasih rezeki, bahkan orang yang maksiat sekalipun tetap dikasih rezeki. Itu menandakan kalau Allah memberi rahmat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Ar-Rahim, sifat rahmatnya Allah ketika nanti di akhirat. Begitu orang kayak kita nih Pak, orang setelah amal kita ditimbang, begitu ditimbang loss Pak, kosong, ya kosong, amal solehnya habis, amal dosanya, perbuatan dosanya habis karena diampuni sama Allah. Iya. Saya Pak Henry lontang-lantung, bingung nih, masuk neraka nggak punya tiketnya, orang nggak punya dosa, mau masuk surga, amal solehnya ketinggalan, nggak ada, habis, diambil sama dulu yang pernah ngomongin, ya kan pernah kita omongin, yang pernah kita fitnah, iya, diambil lagi sama menteri yang pernah kita omongin, diambil presiden yang pernah kita maki-maki, diambilin terus Pak, habis lah. Akhirnya lontang-lantung, ini kenapa ini, mau masuk surga mentok, mau masuk neraka nggak bisa, bingung nih. Iya, backpacker neraka, bingung nih Pak. Nah, disitulah nanti ada pertolongan Allah, Allah memberikan rahmat. Jadi orang masuk ke dalam surganya bukan karena amal solehnya, tapi karena pertolongan Allah, karena rahmat dari Allah. Jangan kayak ceritanya karena lontang-lantung, mondar-mandir, bingung, akhirnya ketemu malaikat, tendang sekenceng-kencengnya. Begitu tendang sekenceng-kencengnya, masuknya kemana? Ke neraka. Bukan. Orang yang masuk neraka itu hanya orang-orang yang dihukum. Kalau sudah diampuni, ya nggak masuk neraka. Itu. Tapi makanya jangan sampai kita lebih yakin masuk neraka daripada masuk surga. Dua-duanya ada kemungkinan, Pak. Ya, sifatnya Allah tentang pengampunan, menerima taubat dan lain sebagainya itu lebih banyak daripada sifatnya Allah yang menghukum tadi, mu'adzib tadi. Bahkan al-mu'adzibu, zat yang menyiksa, itu nggak ada dalam Asmaul Husnanya Allah. Ada nggak Allah maha menyiksa? Nggak ada. Adanya Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Adanya itu. Ada pendendam memang? Ada? Nggak ada kan? Itu. Bukan mananya, bukan pendendam yang sifatnya dendam kayak kita. Ini enggak. Artinya mengadili seadil-adilnya. Al-muntaqimu. Iya. Jangan dimaknai dendam seperti dendamnya kita. Ya. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang iya, maksudnya gini, dia nyari aman. Ya Allah, saya itu nggak kuat masuk neraka. Tapi saya juga tidak pantas masuk surga. Akhirnya dia minta apa? Faghfirli, maka ampunilah saya. Ujung-ujungnya kalau orang diampuni dosanya akan masuk kemana Pak? Ke surga. Ujung-ujungnya kalau kita diampuni akan masuk ke surga. Makanya kan ujungnya kan cuma dua Pak. Kalau surga atau neraka, ujungnya cuma dua. Nah, ketika udah dua ini, kalau nggak neraka pasti berarti kemana? Ke surga. Nggak ada yang terus kemudian lontang-lantung kayak tadi, itu nggak ada. Pasti akan masuk antar keduanya ini. Nah, orang yang masuk ke dalam surga, orang yang masuk ke surga, mereka-mereka yang bersalah. Kalau orang nggak punya salah, nggak mungkin masuk. Karena kembali ke yang tadi itu, Allah tidak mempunyai sifat mu'adzib. Allah tidak mempunyai sifat menyiksa orang.
Yang ada Allah mengadili. Allah bijaksana. Itu menandakan apa? Orang yang dihukum di dalam neraka itu sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan amal perbuatannya. Begitu udah selesai diangkat, Pak. Diangkat. Makanya ketika diangkat itu kemudian ada yang gosong. Nggak apa-apa, gosong masuk surga nggak apa-apa. Nanti juga putih lagi. Mandinya air susu, aku mau nggak putih gimana? Ya, nggak apa-apa. Nanti coba kita buktiin, Pak. Kita buktiin. Ntar kalau saya belakangan buktiin nanti nggak apa-apa. Udah Pak Ustadz belakangan. Tuh. Kayak kita mudah-mudahan kita kayak yang belakangan, Pak. Iya kan, saya urusannya banyak, ngomong gitu aja. Harta saya banyak. Ya kan? Saya pernah jadi pemimpin. Ini hisab saya lama. Dari situ orang miskin mencepat. Mau yang dipertanggungjawabkan apa? Iya kan? Jadi pejabat aja gak pernah, Pak. Jadi pejabat aja gak pernah. Di dunia cuma ngopi. Yang mikirin tuh yang atas nih. Para menteri yang pada nggak tidur tuh katanya. Sampai tidur di kantor. Ngapain tidur di kantor? Di mana, Pak? Nah, surga itu kan tingkatan ya, Pak ya. Surga itu kan tingkatan. Ya, tingkatan. Surga itu kan tingkatan. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Dan yang paling tinggi kan nanti surga Firdaus ya. Ya, yang penting kayak kita yang penting di bawah nggak apa-apa lah. Begitu di bawah kepleset dikit langsung masuk neraka. Gitu. Nggak apa-apa lah. Justru kalau misalnya masuk surga jangan berbarengan sama Nabi, nggak enak. Iya, mereka kebahagiaannya udah beda dengan kebahagiaan kayak kita. Kita ini kan masih butuh azwajun mutahharatan kan, Pak? Iya. Masih butuh azwajun mutahharatun, masih butuh ya min tahtial anhar, ya kan? Masih butuh sungai-sungai yang mengalir. Masih banyak keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi. Makanya Allah akan mengijabah doa-doa kita yang belum sempat terpenuhi di dunia, akan dikabulkan nanti di surga. Makanya doanya banyak, mintanya banyak, Pak. Walaupun tidak sekarang dikabulin, suatu saat pasti akan dikabulin. Kan ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu padaku. Astajib, pasti akan aku kabulkan. Nah, ntar kabulkan itu nggak harus sekarang, nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi semata-mata karena iradah atau keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi ya, wa idh qala Musa, itu ada urutan penerjemahannya tuh. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata. Ketika Musa berkata liqaumihi pada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Itu aslinya ya qaumi, minyak panjang, Pak. Ya. Cuman di sini ditulis pendek tapi hurufnya kasroh. Kalau bunyinya ya qaumu, maka artinya wahai kaum, gitu saja. Tapi ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian dolamtum, kalian telah berbuat dolim. Angfusakum, pada diri-diri kalian. Apa bentuk kedolimannya? Bittikhadikumul ijla, dengan menjadikannya kalian al-ijla, anak sapi. Dengan menjadikannya anak sapi sebagai sesembahan kalian. Fatubu, lalu bertobatlah kalian ila bariikum, kepada Tuhan pencipta kalian. Faqtulu, maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kalian. Dzalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, inda bariikum, di sisi Tuhan pencipta kalian. Fataba alaikum, maka Dia telah menerima taubat, alaikum, atas kalian.
Innahu sesungguhnya dia, dia adalah at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Coba diulang dari ayat 51. Bareng-bareng ya Pak, langsung terjemahnya. Dan ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, dan kalian adalah orang-orang dolim. Kemudian kami memaafkan pada kalian dari sesudah itu agar kalian bersyukur. Lanjut. Dan ketika kami kami berikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab wal furqana dan al furqan la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Wa idh qala, dan ketika Musa berkata liqaumihi pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian, dolamtum kalian berbuat dolim, angfusakum pada diri kalian, bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikannya kalian anak sapi, fatubu, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan pencipta kalian, faqtulu, maka bunuhlah angfusakum diri kalian, dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, dari sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka dia menerima tobat atas kalian. Innahu, sesungguhnya dia, dia adalah at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Coba diterjemahkan satu-satu ya. Dari siapa dulu nih? Ayat 51. Dari ujung sana ya, dari ujung sana. Wa idwa ada. Dihitung aja Pak, 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4, pas kebetulan 4 yang panjang tadi. Siap-siap aja, ayo Pak, yang pendek-pendek dulu. Dan ketika, ayo. Kami menjanjikan Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang aniaya. Orang-orang yang dolim. Ayo 52, lanjut Pak Andri. Kemudian Kami maafkan atas kalian. Mimba didzalika, dari sesudah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayo Pak lanjut. Yang ketiga, wa id ataina, ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, Al-Furqan, tahtadun apa? Mendapat petunjuk. Ayo Pak, 54. Tuh panjang ini. Ayo Pak. Dan ketika Musa kaumi kepada kaumnya, ya kaumku, innakum dalam kamu adalah Sesungguhnya kamu
kamu zalim pada diri kalian Iya. Fittikhadhikumul ijla. dengan menjadikan sapi Fatubu kalian bertaubat maka bertaubat kepada pencipta kalian faqtulu apa tadi? Maka bunuhlah. Bukan jangan bunuh dirilah. Bunuhlah diri kalian. bunuhlah diri kalian Dalikum dan itu lebih baik lakum bagi kalian. Inda bari'ikum di sisi kebutuhan kalian maka dia menerima taubat atas kalian. Sesungguhnya dia lagi maha penyayang. Ya Pak Ketua. Ayat 51. Wa'id wa'adna. Ini gantian. Gantian ya. Wa'id wa'adna. Kemudian kalian wa antum dzalimun, kalian adalah orang-orang yang zalim. Pak, 52. Summa afauna. Betul. Dari agar kalian bersyukur. Ayo Pak, lanjut. 53. dan ketika kami berikan kitab dan pembicaraan Iya, agar kalian mendapat petunjuk. Paling belakang, 54 Pak. Ayo Pak, ke belakang dulu. Ayo, 54. Yang Bapak ini, alhamdulillah. Ketika Musa kaumnya, Pak, betul. Pada dolim pada anfusakum, diri kalian, yaitu bittikhadikumul menjadikannya kalian maka bertobatlah kalian. Di sisi Tuhan pencipta kalian, maka dia tobat atas kalian. Sesungguhnya dia maha tobat lagi maha penyayang, pengasih, penyayang. Pak, lanjut Pak, lanjutan nih. Ya. Iya. Kalian anak sapi dari, sedangkan kalian adalah orang-orang zalim. Ayo Pak, lanjut. Summa dan sesudah itu la'allakum
Agar kalian bersyukur. Lanjut 53. Habisin aja Pak, 53 54 ya Pak. Udah habis kan? Dan agar kalian mendapat petunjuk. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat dolim pada diri-diri kalian dengan menjadikannya kalian anak sapi. Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, lalu bunuhlah diri-diri kalian agar yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan pencipta kalian. Maka dia menerima taubat atas kalian. Sesungguhnya dia maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Yo, kalimat ada berapa Pak? Kalimat ada berapa kalimat? Ada 3, yaitu apa? Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Masih ada kan catatannya kan? Kan kemarin kan gini, berarti kan kalimat atau kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Pak, yang pertama disebut isim. Apa itu isim? Kata benda. Yang kedua disebut fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Yang ketiga disebut huruf. Apa itu huruf? Selain isim dan fi'il. Isim, sekarang isim. Cirinya apa? Isim cirinya pertama apa? 1, ada tanwin. Tanwin dulu nih. Yang kedua apa? Alif lam, al gitu aja. Yang ketiga ada huruf jar. Ada huruf jar. Apa huruf jar itu? Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Terus kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah ditinjau dari segi makna. Ditinjau dari segi makna. Ditinjau dari segi makna. Apa itu? Pertama, dia bermakna kata ganti. Pertama, kata ganti. Dia, mereka, kamu, kalian, saya, itu kata ganti. Maka yang seperti itu disebut isim. Nah, kata ganti itu istilahnya namanya domir. Apa Pak? Domir. Yang kedua, selain kata ganti, kata isyarat. Ini, itu, ya, kalian itu, apa, mereka itu, ya, kalian ini, itu namanya apa? Isyarat. Yang berikutnya ada namanya kata sambung. Kata apa? Kata sambung. Apa itu kata sambung? Yang bermakna yang. Alladzi atau apa yang, itu namanya kata sambung. Yang berikutnya, yang secara makna, nama orang atau nama benda. Adam, Muhammad, terus kemudian Jibril, Mikail, itu dia nama itu, maka disebut isim. Terus apa lagi?
dan lain-lain aja lah, kebanyakan ntar. Dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa? Semua kata yang mempunyai makna selain kata kerja dan selain huruf dinamakan isim. Nah, kita praktek. Kalau lulus berarti selesai. Kalau enggak lulus, enggak. Yuk, praktek. Di dalam ayat 53, ada enggak isimnya? Ada. Yang mana? Pertama, Musa. Kenapa Musa disebut isim? Nama orang. Oke. Lanjut. Alkitab, kenapa isim? Karena benda, yaitu ada alif lamnya. Lupa ya, ada alif lamnya nih. Ya, ada alif lam. Lanjut. Al-Furqan, ada alif lamnya juga nih. Alif lam. Dan maknanya memang benda kan? Bukan kata kerja. Iya, pembeda. Selain Al-Furqan apa? Kamu lah, al-lakum, kamunya ini. Kenapa kumnya disebut isim, Mbak? Kenapa? Karena kata ganti tadi tuh. Ya, ditinjau dari sisi mana dia berupa kata ganti orang. Orang itu kan benda. Lanjut. Misalnya ayat 52. Mana isimnya? Kum, betul. Kum, mana isimnya berarti sekarang kum. Oke. Lanjut. Mana lagi, Pak? Nah, kami, betul, nggak apa-apa. Kami. Lanjut. Hah? Mim ba'di, betul. Mim ba'di, kenapa ba'di kok disebut isim? Oh, ada min. Min namanya huruf jar, dari kan? Terus isyarat tadi, isyarat dalika itu, ya, ini namanya juga isim. Terus ada kum. Kenapa kum isim, Mbak? Kata ganti. Tadi na ya. Nah, bermakna kami. Terus kemudian ayat 51. Adakah isimnya? Pertama Musa. Musa. Kenapa Musa isim, Mbak? Karena nama. Ya, nama satu benda. Lanjut. Arba'in. Kenapa Pak Arba'in? Angka. Lailatan isim tuh kan. Kenapa Pak? Ada tanwinnya, ada tanwin. Terus kemudian al-ijla. Kenapa al-ijla isim? Karena ada alif lam. Terus ba'dinya. Kenapa ba'di isim, Mbak? Karena ada min. Ada huruf jar ya, min ini huruf jar, ba'dinya berarti isim. Ada satu lagi, yaitu hi. Dia itu benda, itu isim. Terus antum, isim bukan? Kenapa Pak? Kalian, kata ganti. Dolimun isim bukan? Ya, isim karena bermakna orang. Dolimun, orang yang dolim. Ya, kan bermakna orangnya. Justru kata sifat itu ya isim itu. Nah, di bahasa Indonesia dibedakan. Dalam bahasa Arab, kata benda, kata sifat sama-sama isim. Itu. Udah cukup isim.
Di contohnya ini. Udah dicatat kan? Kalau nggak catat foto Pak, di screenshot. Nanti kan ada kan ya, di video ada. Kata ganti, isyarat, kata sambung, nama benda. Nama benda itu ya termasuk nama orang tadi. Musa, Bambang, Agus, nama orang tuh. Ya, Mulyono, siapapun lah. Pokoknya nama orang, nama benda disebut isim. Adam, Ibrahim, Yakub, ya, termasuk nama tempat. Bekasi Timur, Mekah. Isim itu akan menjadi porsi yang paling banyak tuh. Karena banyak banget cakupannya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa lebih banyak isim daripada fi'il. Karena fi'il kan cuma 3. Madi, mudhari', amar, itu doang. Kalau isim, wah banyak banget. Gitu. Tapi Pak, apa namanya? Ketika nanti sudah belajar tentang fi'il akan terdeteksi dengan sendirinya isim itu. Karena cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu, dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."